Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Android TV Bengkulu, jumpa kembali bersama kami dalam program acara Android TV Mengaji. Kali ini kita akan memasuki episode yang ketiga bersama Kang Dr. Haji Sofwan. Ikuti Android TV Mengaji. Jangan lupa dukung dengan cara mengklik tombol like, kemudian share agar Android TV Mengaji bermanfaat bagi umat. Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para penonton Android TV Mengaji yang berbahagia, sesi ini kita akan membahas makna dibalik doa yang kita hafal sehari-hari, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk membahas doa ini, Android TV Mengaji akan menyelesaikan dalam 2 episode. Pada episode yang sekarang, kita akan menggali makna atina. Apakah maksud daripada atina? Terjemah dari doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar secara bebas adalah Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, anugerahilah atau berilah kami fid dunya, di dunia, hasanah, kebaikan, wa fil akhirati, dan di akhirat, hasanah, kebaikan, wa qina, dan peliharalah kami adzabannar, dari siksa neraka. Atina, anugerahilah kami atau berilah kami. Apa sebetulnya maksud hikmah yang terkandung dari kata atina? Para penonton Android TV Mengaji yang berbahagia, di dalam Al-Quran yang kita hafal, kata atina itu ada di surat Al-Ghasyiyah yang berbunyi hal ataka haditsul ghasyiyah. Maknanya, sudahkah datang kepadamu berita yang membuat kita tidak sadar diri, membuat kita pingsan. Al-ghasyiyah artinya orang yang tidak sadar diri. Mari kita renungkan. Ketika orang membaca cerita gempa, ketika kita membaca berita yang mengejutkan, apakah yang membacanya tidak sadar diri? Oh tidak. Seringkali orang membaca berita, betapapun beritanya menakutkan, tidak ada yang menjadi tidak sadar diri. Jadi apakah maksudnya datang dalam kata hal ataka haditsul ghasyiyah? Di Bengkulu pernah terjadi gempa dahsyat di tahun 2000. Ketika itu gempa terjadi, banyak kisah yang menceritakan orang lari ketika itu sedang mandi,
dari tempat mandinya tanpa sadar diri dengan keadaannya. Itu benar-benar makna telah datang kepada mereka berita yang membuat tidak sadar diri. Artinya apa? Ata maknanya adalah real, keadaan itu terjadi. Bukan membaca, bukan berita, tetapi pengalaman yang membuat mereka tidak sadar diri. Jadi hal ataka hadisul ghasyiyah, apakah kau pernah mengalami keadaan yang benar-benar membuat kau tidak sadar diri? Nah, artinya benar-benar pengalaman. Kemudian atina, artinya mohon datangkanlah kepada kami, tetapi dengan makna yang benar-benar mengalami. Dalam bahasa Arab, selain datangkanlah dengan bahasa kata ata, itu ada ja'a. Contoh ayat yang biasa dihafal oleh banyak orang muslim adalah in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maknanya in ja'akum, jika datang kepada kalian fasiqun, yang fasik, binaba'in, dengan berita apapun, fatabayyanu, maka selidikilah kebenarannya. Apa maknanya ja'a di sini? Dalam kamus, dalam terjemah orang biasa mengartikan datang. Tetapi apa bedanya ja'a yang berarti datang dengan ata yang berarti datang? Di ayat yang ini belum tentu orangnya datang membawa berita. Boleh jadi beritanya berita burung. Boleh jadi melalui berita-berita yang tidak jelas. Karena itu di dalam ayatnya menggunakan ja'a, in ja'akum, bukan in atakum, tetapi pakai ja'a. Pendek kata, Al-Quran sudah membedakan antara penggunaan ja'a dan ata. Bahwa ja'a itu artinya datang, tapi belum tentu pihak yang berkepentingan yang datang. Kalau ata itu sudah jelas artinya benar-benar datang, ada yang membawa dan ada pengalaman dengan kedatangannya. Karena itu maknanya Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, datanglah Engkau kepada kami dengan membawa kebaikan-kebaikan di dunia, dengan memberi kebaikan-kebaikan di dunia. Cara memberinya, mohon perhatikan. Ada anak kecil minta bantuan ibu, sementara ibunya sibuk di dapur. Mah, adik punya PR, tolong minta pena. Kemudian ibunya datang memberi pena kepada adik itu, kemudian ibunya kembali melanjutkan pekerjaannya di dapur. Itu pertama, cara memberi sang ibu. Ada cara kedua, ibunya membawa pena kepada adik, kemudian, adik, mana yang kamu hendak kerjakan? Ini penanya, oleh ibu diberikan, kemudian sang adik dibimbing sampai tuntas pekerjaannya. Apa beda sang ibu yang tadi memberikan hanya sekilas kemudian kembali kepada kesibukannya, dengan yang kedua, sang ibu memberi pena dan membantu membimbing sampai adik itu, anak kecil itu tuntas mengerjakannya. Nah, yang pertama dan yang kedua tentu berbeda. Sementara yang Rabbana atina fid dunya hasanah adalah permohonan sebagaimana kepada yang kedua. Allah datang memberikan anugerahnya, memberi pedomannya, memberi petunjuknya, dan Allah membimbing dengan hidayah dan taufiknya sampai kemudian benar-benar orang itu tercapai apa yang dia inginkan dari kebaikan. Dan itu dimintanya, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berilah sesuatu anugerah
berupa kebaikan di dunia, engkau pun datang membimbing, memandunya sampai benar-benar tercapai kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan tentunya kebaikan ini berakibat kepada kebaikan juga di akhirat. Wa qina adzabannar, dan kebaikan ini juga menjadikan sebab dia dilindungi dari neraka. Karena itu di dalam Rabbana atina fid dunya hasanah, atinanya cuma satu kali. Rabbana atina fid dunya hasanah, tidak diulangi wa fil akhirati hasanah. Di wa fil akhirahnya tidak ada atina yang kedua kali. Cukup satu kali. Bimbingan terjadi di dunia, sukses di dunia dengan kebaikan yang otomatis akan membawakan, menghantarkan kepada kebaikan di akhirat, dan otomatis akan memelihara dia dari siksa neraka. Inilah hikmah yang dimaksudkan dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahilah panduan, petunjuk, bimbingan, anugerah yang kau berikan di dunia, yang itu otomatis memberi kebaikan di akhirat dan otomatis melindungi kita dari siksa neraka kemudian hari. Karena itu, apa yang kita minta dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar bukanlah permintaan yang memilah-milah dunia dan akhirat. Bukan yang memilah-milah dunia dan akhirat. Ini permintaan satu kali anugerah, tetapi akan memberikan kebaikan di akhirat dan sekaligus juga menjaga kita dari api neraka. Para penonton Android TV mengaji yang berbahagia, dari hikmah doa Rabbana atina tersebut, kita melihat bahwa doa ini mengajarkan kita tidak ada pembedaan antara urusan duniawi dan ukhrawi, bahwa perbuatan kita di duniawi itu adalah otomatis dengannya urusan ukhrawi selesai. Karena itu amalan duniawi apa yang memberi kita selesai urusan duniawi, juga selesai urusan ukhrawi. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa ini. Dengan doa ini, semoga kita mengambil catatan bahwa tidak ada amalan akhirat itu. Yang ada dari doa ini amalan duniawi, tetapi juga efektif berbuah kepada amalan ukhrawi. Semua amalan-amalan yang ada dalam rukun Islam itu adalah amalan duniawi, karena akan kita lakukan di dunia dan berbuah kebaikan di dunia. Kebaikan-kebaikan itu terus kita dapatkan sehingga kita mendapatkannya di akhirat nanti. Karena itu mohon catat dengan baik bahwa Rabbana atina ini adalah mengajarkan bahwa semua anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan berupa amalan duniawi yang manfaatnya akan memberi kebaikan di ukhrawi. Tidak ada membeda-bedakan ini amalan duniawi saja, ini amalan ukhrawi saja. Dalam Islam yang ada, ini amalan duniawi yang memberi jaminan amalan ukhrawi. Itulah hikmah yang diajarkan oleh doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikianlah hikmah yang penting yang ingin disampaikan dalam Android TV mengaji kali ini. Semoga para penonton Android TV mengaji dapat mengambil hikmahnya, dapat mengambil manfaatnya, sehingga menggunakan doa ini dengan betul-betul sebagai panduan yang bisa kita memperoleh panduan di dunia, tetapi juga dengan itu kita akan memperoleh kebaikan di akhirat dan juga kita dilindungi dari siksa api neraka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.